Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 6 pembagian syirik. Mungkin kata-kata syirik tidak asing lagi bagi kita. Bahkan ada sebagian orang yang berani memvonis orang lain dengan label syirik, tanpa tahu menahu kejelasan dari perbuatan atau ucapan orang yang dihukuminya. Tahukah Anda apa itu syirik? Syirik secara linguistik adalah sekutu. Namun dalam kajian ilmu kalam atau tauhid, syirik dibagi kepada 6. Yang pertama adalah syirik istiqlal. Syirik istiqlal adalah menetapkan adanya dua Tuhan. Syirik ini seperti kesyirikan orang Majusi yang beranggapan harus adanya dua Tuhan. Ini didasari dari pemahaman bahwa tidak bisa bersatu antara yang menciptakan keburukan dan kebaikan. Sehingga mereka beranggapan harus ada dua Tuhan. Satu Tuhan untuk menciptakan kebaikan yang mereka namakan dengan Harmus, satunya lagi untuk menciptakan keburukan yang mereka namakan dengan Azdan. Yang kedua adalah syirik tab'id. Syirik tab'id yaitu menganggap Tuhan murakab atau tersusun dari banyak Tuhan. Syirik ini seperti kesyirikan orang Nasrani yang beranggapan bahwa Tuhan itu tersusun dari 3 oknum, yaitu oknum wujud yang mereka namakan dengan Bapa, oknum ilmu yang mereka namakan dengan Anak, dan oknum haya yang mereka namakan dengan Roh Kudus. 3 oknum ini merupakan sifat dan bukan zat. Namun karena kebodohan, mereka menyebutnya sebagai zat Tuhan. Kemudian mereka beranggapan juga bahwa oknum ilmu bersatu ke dalam tubuh Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka menyebutnya juga sebagai Tuhan. Yang ketiga adalah syirik takrib. Syirik takrib adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kesyirikan pendahulu orang jahiliyah. Mereka menyembah patung orang saleh, malaikat, dan lain-lain. Kesyirikan ini akibat dari tipuan syaitan yang berbisik kepada mereka, bahwa mereka adalah makhluk yang hina, lemah, dan kotor. Tentu tidak ada adab jika seandainya mereka meninggalkan menyembah yang lebih mulia dari mereka seperti malaikat, matahari, orang saleh, dan sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa ini tidak sama seperti orang yang beristighasah dan tawasul, karena mereka tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dengan mengiringi keberkahan nama-nama orang saleh. Yang keempat, syirik taklid. Syirik taklid yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengikuti orang lain. Syirik ini seperti kesyirikan orang jahiliyah generasi terakhir. Syirik ini disebabkan kebodohan mereka dalam mengikuti ajaran nenek moyang mereka tanpa adanya ilmu sama sekali. Yang kelima, syirik asbab. Syirik asbab adalah menyandarkan taksir atau memberi bekas bagi sebab aliyah, yaitu sebab-sebab yang bisa menyalahi dari kebiasaannya. Syirik ini seperti kesyirikan kelompok filsafat dan tabai. Hal ini bisa terjadi karena mereka tertipu dengan yang nampak dari keseharian ketika terjadi suatu yang dilihat oleh panca indera. Misalnya kenyang ketika makan, terbakar ketika kena api, dan lain-lain. Sedangkan dalam akidah Ahlussunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan terbakarnya suatu benda ketika api mengenai benda tersebut, bukan karena api yang membakarnya. Yang keenam adalah syirik agrad. Syirik agrad adalah beramal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melihat pembagian di atas, maka jelaslah bahwa syirik itu ada 6. Namun tidak semuanya menjadikan seseorang kufur. Ijma ulama kepada kufur karena syirik istiqlal, tab'id, takrib, dan taklid. Adapun untuk syirik asbab ada rinciannya. Jika seseorang meyakini bahwa sebab adiyah dengan tabiatnya dapat memberi bekas, maka ada ulama yang menghikayat ijma terhadap kekufurannya.
Sedangkan bila dia meyakini bahwa sebab adiyah memberi bekas dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirinya, maka menurut pendapat kuat dia adalah ahli bid'ah dan dianggap fasik. Terakhir adalah syirik akrad. Maka menurut ijma ulama, syirik ini tidak menjadikan seseorang kufur, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ringkasan dari kitab Syarah Al-Muqaddimah, halaman 161 sampai 178, cetakan Darut Taqwa Damaskus. Demikianlah 6 pembagian syirik. Semoga kita semua tidak terjerumus kepada perbuatan syirik. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.